Banyak alim ulama Jakarta yang dari Betawi, yang dari mana-mana tempat memprotes kebijakan-kebijakan Ali Sadikin. Halo Sobat Vidivisi, kembali lagi di Voice Jas Merah. Kali ini kita udah kedatangan sejarawan atau budayawan Betawi, Yahya Andi Saputra. Halo Babe. Halo juga Tia. Babe lagi sibuk apa nih Be? Ya, kesibukan di nulis? musim pandemi seperti ini ya, kesibukan macam-macam. Kita harus berusaha menyibukkan diri sehingga kepala kita nggak beku, hati kita nggak beku, dan kita masih tetap mempunyai semangat untuk kehidupan masa depan. Mantap Gitu Babe. ya. Tapi masih sempet buka sosmed dong. Iya Bu, sosmed itu begini ya Tia ya. Sosmed itu bagi engkong-engkong seperti saya ini semacam membuka memori masa lalu. Dan karena kita di dalam media sosial itu, misalnya Facebook atau Instagram gitu, kita bisa berjumpa kembali dengan kawan-kawan kita. Ya tempo hari misalnya saya tuh kan ada kawan kita tuh yang udah lama betul, dan tiba-tiba berjumpa di situ, kita rasanya gembira minta ampun gitu ya Tia Iya ya. Be. Ya. Kalau gitu udah lihat belum postingannya Pak Gubernur Anies Baswedan yang ini nih? Yang mana Di Tia? sini menarik nih Be. Jadi Pak Gubernur memposting potret Jakarta tempo dulu Ya. 1971 dengan tempo sekarang 2021. Ya. Yang menarik di sini adalah perubahan infrastruktur dan Ya. transportasi umumnya ya, kelihatan dengan jelas di sekarang udah ada gedung-gedung pencakar langit Ya. dan transportasi busway segala Iya. macam itu. Kalau ngelihat foto ini Tia ya, misalnya di foto 1971 itu, saya teringat kepada bisnya itu. Oh iya. Jadi masa SD itu saya juga pernah menikmati bis macam seperti ini, dan memang ya keadaannya seperti itulah. Dan kalau foto 2021 itu sebagaimana tadi Tia sebutkan, ya itu kan 2021 itu mungkin pada masa PPKM kali ya. 2021 itu kan kita tahu bagaimana kota itu tertutup untuk semua kegiatan. Iya. So, karena kota itu tertutup, maka kita bisa melihat suasana lengang di tengah-tengah itu, di tengah-tengah jalan. Saya bisa memaklumi kalau foto 1971 itu ya masih seperti itulah keadaan kota, dan memang pimpinan kota pada saat itu memang sedang berjuang mati-matian, dan gubernur seterusnya pun tetap berjuang mati-matian untuk bagaimana membuat fasilitas kota itu infrastrukturnya nikmat bagi bagi para penghuninya dan indah dalam pandangan mata. Saya sih rasa seperti itu Tia ya. Iya benar, Dari saya foto setuju ini. Bu. Dan saya lihat ini 1971 itu kan era kepemimpinannya Pak Ali Sadikin ya Ali Be. Sadikin, betul. Pak Ali Sadikin itu memimpin Jakarta 11 tahun ya Be, cukup lama ya. Iya. Paling lama bahkan. Dan memang beliau menurut saya ya adalah gubernur yang betul-betul memiliki visi yang luar biasa, memiliki keinginan untuk merawat dan menghidupkan, memberi ruh kota Jakarta ini dengan karakter-karakter yang diinginkan. Saat itu kita tahu kan Jakarta itu masih misalnya 1966 itu kan terjadi huru-hara yang buat orang-orang yang hidup pada saat itu yang sangat mengkhawatirkan ya, sehingga kemudian kebijakan-kebijakan terhadap pengembangan kota itu juga mengikuti proses politik yang terjadi. Karena pada saat itu Jakarta kan memang sudah dinobatkan sebagai ibu kota negara, sehingga peristiwa-peristiwa yang ada di Jakarta itu justru menjadi barometer bagi kehidupan di kota-kota lain. Dan nasib Jakarta saat itu memang menjadi perebutan pengaruh dari berbagai kalangan dalam kaitan ini, misalnya para politisi mencari pengaruh di kawasan ini.
Sehingga dengan demikian siapapun gubernur yang memimpin Jakarta ini akan senantiasa mempunyai beban nasional di dalam pundak kepemimpinannya. Dan Tentu, begitu juga yang dialami tentu, oleh Bapak Bang Ali Pak ya, Ali, kita menyebutnya, Bang orang Betawi Ali. bilang menyebut Bang Ali, dan sekarang pun Pak Anies Baswedan itu kita sebut juga Bang Anies, karena panggilan penghormatan kepada orang-orang yang dihormati di masyarakat Betawi itu salah satunya Bang. Abang Abang atau ya. Babe gitu ya. Kalau gitu apa sih program-program dari dari Bang Ali ini yang paling memorable buat Babe nih? Saya aktivis kesenian dan aktivis kebudayaan sejak kecil ya. Ketika tahun 70-an itu saya sudah ikut ikut pentas-pentas kesenian tradisional. Salah satu yang saya ikuti misalnya pentas kesenian lenong ya. Kemudian kesenian-kesenian lain. Dan di tangan Ali Sadikin kemudian Ali Sadikin membuat gelanggang remaja, terus juga gelanggang mahasiswa, kemudian juga ruang-ruang terbuka umum seperti misalnya bagaimana dia menciptakan mengubah satu gedung tua hasil peninggalan masa kolonial dan dijadikan sebagai museum. Dan itu museum-museum zaman Ali Sadikin bertebaran di Jakarta ini. Program perbaikan kota perbaikan kota dari Ali Sadikin misalnya, dia mengadopsi bagaimana Bang Tamrin itu kan di Poksrat dulu itu mengajukan perbaikan kota. Jadi kampung perbetring namanya ya, perbaikan kota. Sehingga ketika Bang Ali Sadikin menjadi gubernur, maka program-program perbaikan kota, kampung perbetring itu yang menjadi program Muhammad Nusli Tamrin di tahun 1930-40-an itu, maka dia ambil perbaikan kampung yang namanya program MHT. Program proyek MHT itu perbaikan, membuat jalan, gang yang dulu becek, dibikin gang yang cakep, dikasih plur, dikasih lampu penerangan, dan hawa becek itu segalanya, hawa kumuh ketika terjadi proyek MHT itu bisa dihilangkan gitu. Jadi itu salah satunya. Dan memang yang saya suka dari Pak Ali Sadikin ini bagaimana dia itu mempunyai pikiran bahwa kota ini harus dirawat semestinya. Kota ini harus berkelas. Mana kelasnya? Karena ketika misalnya Bang Ali Sadikin menciptakan sampai sekarang itu yang kita kenal dengan Taman Ismail Marzuki itu, dengan ada gedung planetarium, ada gedung teater ini, kemudian itu yang sampai sekarang masih menjadi barometer ya bagi perkembangan kesenian dan kebudayaan di Indonesia pada umumnya. Karena dulu itu image orang terhadap Taman Ismail Marzuki itu, kalau orang dari daerah menjadi seniman yang luar biasa pun, dia tentunya belum berkelas kalau dia belum menampilkan karyanya, apakah karya lukis, apa karya sastra lainnya, atau karya drama dan lain-lainnya. Kalau belum dipentaskan di situ, dipamerkan di situ, dia belum berkelas. Jadi belum naik kelas. Jadi tetapnya dia kelas tengah. Ketika dia sudah mentas di tim, itulah yang kemudian dialami misalnya dengan Rendra, dengan Rian Tiarno, dengan Arifin Syenur, dengan macam-macam seniman-seniman besar yang memang diberikan ruang begitu luas oleh Ali Sadikin untuk melakukan ekspresi pementasan di gedung itu. Jadi yang sangat penting dari peninggalan Ali Sadikin adalah gedung-gedung seperti itu. Jadi museum, gedung-gedung terbuka, kemudian juga dia bagaimana mengelola, memindahkan kebun binatang menjadi tempat yang lebih luas sebagaimana sekarang kita kenal gitu ya. Jadi tim. Iya, Taman Ismail Marzuki dulu itu awalnya tempat kebun binatang. Dari situ kemudian Ali Sadikin, wah ini harus ada satu gedung yang representatif, yang bisa memberikan nilai lebih bahwa kota ini adalah kota yang beradab, kota ini adalah kota yang berkebudayaan. Maka dibangunlah tempat itu oleh Ali Sadikin. Ya memang dari peninggalan Pak Ali Sadikin ini terlihat sekali kalau Bapak Ali Sadikin ini sangat memperhatikan kebudayaan dan kesenian ya Pak ya. Iya, dan juga banyak orang di era itu yang mengakui bahwa
Pak Ali Sadikin ini berhasil membuat Jakarta sebagai kota yang modern dan metropolitan ya. Iya, betul. Tapi Pak Ali Sadikin ini kan juga dikenal dengan kebijakannya yang kontroversial ya. Kira-kira kebijakan-kebijakan seperti melegalkan perjudian dan merelokasi PSK pada saat itu benar gak sih Pak? Iya, Adanya. itu satu program yang sampai sekarang masih enak dibicarakan oleh banyak orang ya, karena itu memang sesuatu yang kontroversial. Tetapi kemudian waktu itu memang kalau saya baca clipping-clipping koran pada masa itu, banyak alim ulama Jakarta yang dari Betawi, yang dari mana-mana tempat memprotes kebijakan-kebijakan Ali Sadikin. Tapi kemudian dengan program-program yang kontroversial itu akhirnya masyarakat dan petik orang-orang yang semula menentang program-program seperti itu, prostitusi, perjudian itu kan kemudian akhirnya dipahami oleh mereka. Ketika Ali Sadikin di Benum itu orang Betawi bilang di Benum ya, di Benum itu artinya diangkat, diresmikan sebagai gubernur oleh Presiden Soekarno. Itu modal kas di DKI Jakarta, itu modal keuangan sangat minim. Nggak mungkin ini kota dengan program-program banyak yang ingin dikembangkan oleh Sadikin dengan kas yang minim. Maka dia berpikir luas. Wah, salah satunya yang bicara itu adalah orang-orang yang suka ini, maka dikasih tempat untuk ini, dan hasilnya digunakan untuk bikin jalan, untuk bikin ini, untuk bikin ini, bikin ini, bikin ini. Akhirnya, ya itu akhirnya seperti itu. Dan kontroversial itu memang masih sangat sering dibicarakan sampai saat ini. Kok maunya ya gubernur mencari duit dari dari barang-barang basah seperti itu, dari barang-barang haram seperti itu, gitu kan. Jadi ya, tapi itu memang program-program yang bukan untuk kepuasan dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa kota ini harus dirawat, infrastruktur harus dibikin, ini harus diselesaikan, ini harus ditingkatkan. Jadi kagak punya duit. Dengan kagak punya duit itu, maka salah satu cara ya dia puter otak sehingga terjadilah kebijakan yang dalam pandangan orang sebagai kebijakan yang kontroversial seperti itu. Tapi kenapa ya Pak Babe? Ya. Pak Ali ini berani membuat keputusan yang begitu kontroversial, tidak seperti gubernur-gubernur pada saat ini gitu. Apakah mungkin karena beliau adalah seorang marinir, atau mungkin dia dididik keras, atau mungkin didukung oleh Soekarno sendiri? Seorang pemimpin seyogianya harus begitu. Dia harus mempunyai visi yang kuat, harus berani mengambil risiko demi perbaikan sesuatu yang dipimpinnya. Jadi dia saat itu menurut saya dia orang yang tidak orang bilang tuh orang yang mengagul-agulkan dirinya bahwa saya yang paling hebat, bahwa saya paling, dia nggak seperti itu. Bahwa dia tegas, memang dia didapat dari didikan militer. Kamu orang-orang militer itu memang biasanya tegas. Saya beberapa kali ketemu dengan lurah-lurah dan camat-camat yang sering bercerita kepada saya bahwa dia kalau salah mengucap sesuatu dia langsung ditampar oleh Ali Sadikin, oleh Bang Ali, atau dia langsung pokoknya Ali Sadikin tuh gitu. Tetapi di samping itu untuk mendidik, untuk memberikan arah bahwa kamu harus begini, dan ketika kamu tidak begini kamu itu salah. Memang betul kenyataannya. Dan akhirnya dia bilang ditampar dia segala macam. Saya sering mendapatkan lurah, camat yang pada masanya itu yang ketika saya melakukan penulisan buku tentang siklus hidup masyarakat Betawi misalnya, mereka cerita, wah, sosok Ali Sadikin orang yang tegas, orang yang begini, dan itu diperlukan dalam masyarakat kita pemimpin yang tegas seperti itu, dan Ali Sadikin memiliki itu dan dia konsisten melaksanakan program-programnya untuk perbaikan kampung, untuk perbaikan pendidikan, untuk perbaikan ruang-ruang terbuka dan seterusnya gitu. Memang banyak yang mengakui kalau pas Ali Sadikin ini memang sehebat itu ya, Be. Iya, betul. Babe pun mengakui itu kan? Iya. Misalnya dalam beberapa hal gitu ya.
karena ketegasannya itulah sehingga orang-orang memang menghormati dia sebagai pemimpin yang harus diikuti. Karena ketegasannya itulah sehingga beberapa program yang menjadi program unggulannya itu tetap dapat dilaksanakan. Dan kita bisa melihat hasil-hasil dari kerja Ali Sadikin yang sangat serius memelihara kota ini, membangun infrastruktur dan segala macam. Tapi memang pemimpin-pemimpin sebelumnya tidak ada yang sehebat Ali Sadikin. Nggak, ini ya, Jakarta ini kan kota ibu kota. Tadi sudah saya bilang bahwa ibu kota ini menanggung beban sejarah nasional. Jadi ketika terjadi konstelasi politik di sini itu tidak stabil, maka yang paling berpengaruh adalah Jakarta. Ketika terjadi demo ini, ketika terjadi proses itu, ketika terjadi ini, terjadi itu yang paling dahulu adalah Jakarta. Kita mengalami beberapa peristiwa dari misalnya dari zaman dulu itu ya, kalau kita di Jakarta itu ya, misalnya dari zaman kolonial pun memang Jakarta ini kan dulu Batavia itu pada masa kolonial itu memang kan sudah berstatus sebagai ibu kota. VOC pusat kekuasaannya di sini. Kemudian 1800-an ketika VOC bangkrut karena para pegawainya banyak melakukan korupsi habis-habisan besar-besaran, buah kota ini bangkrut, maka dilikuidasi oleh pemerintah Hindia Belanda. Hindia Belanda berkuasa dan itu kemudian juga kota ini tetap dijadikan sebagai ibu kotanya. Dan peran kota itulah yang memberikan peran ibu kota itulah yang memiliki beban nasional. Sehingga dengan demikian ketika misalnya pada masa Orde Lama gitu ya, itu kan kabinet ganti berganti, sehingga suasana pembangunan kota nggak begitu kondusif. Barulah kemudian memang ketika Bung Karno memilih Bang Ali Sadikin, menetapkan Ali Sadikin sebagai gubernur, kondisi Jakarta sedikit demi sedikit meningkat. Dan itu pun masih tetap terjadi gangguan-gangguan. Misalnya terjadi pembakaran pada peristiwa Malari, kemudian peristiwa yang terakhir itu misalnya peristiwa bagaimana peristiwa reformasi. Itu kan fasilitas-fasilitas kota yang sudah lama diperjuangkan, fasilitas-fasilitas kota, infrastruktur kota kan ikut rusak ketika itu terjadi. Jadi kira-kira seperti itu. Jakarta memegang peran sebagai ibu kota dan begitulah nasib ibu kota dimanapun. Dan pusat kegiatan ada di ibu kota. Sambil minum kopinya juga nggak apa-apa, Be. Oh, ini boleh ngopi ya? Iya, boleh dong, Be. Saya juga mau ngopi dulu. Mari kita ngopi. Mari. Gitu. Hebat. Sehingga sekarang Jakarta pun berkembang menjadi kota yang sebesar ini gitu ya. Ya. Apakah blueprintnya ada yang mengikuti dari zaman Pak Ali Sadikin dulu? Di Jakarta ini kemudian ketika reformasi itu kan pemimpin di Jakarta ini yang dahulu itu ditunjuk langsung oleh DPRD dengan restu dari petinggi-petinggi. Kalau zaman Orde Baru itu biasanya restu dari Bapak Presiden Soeharto. Kemudian DPRD mengikuti saja karena yang diinginkan oleh orang nomor satu di sini. Dan ketika terjadi reformasi kan pemilihan kepala daerah itu sudah secara langsung. Oleh karena pemilihan itu secara langsung itu, maka kalau zaman Pak Harto itu misalnya ada Repelita, rencana pembangunan 5 tahun, atau ada program pembangunan yang 25 tahun, itu yang 25 tahun. Tapi sekarang program-program seperti itu rasanya yang berkelanjutan begitu sudah semakin saya melihatnya sudah nggak kelihatan lagi karena program utama adalah program unggulan dari gubernur yang terpilih.
Misalnya dari zamannya Pak Sutioso, bagaimana Sutioso, kemudian sesudah pengganti Sutioso itu kan Fauzi Bowo, bagaimana Fauzi Bowo program unggulannya, kemudian juga bagaimana Jokowi pernah menjadi Gubernur DKI Jakarta, kemudian Ahok, dan sekarang program-program unggulan yang dijalankan oleh seluruh SKPD itu, unit-unit pengelola kota di daerah ini, itu yang menjalankan program unggulan dari masa kampanye. Misalnya kan Pak Anies kampanye, begini. Jadi ada, kalau nggak salah ada 25 apa 21 program unggulan yang ingin dicapai selama Pak Anies Baswedan berkuasa di Jakarta itu. Termasuk misalnya pembangunan fasilitas ruang terbuka gitu ya, tempat orang-orang. Ada salah satu misalnya yang Pak Anies katakan itu ada program yang disebut ruang ketiga. Itu ruang ketiga, bagaimana tempat itu diciptakan yang asik gitu, seperti kita ngobrol begini Tia ya. Jadi kita ngobrol di taman-taman terbuka. Dulu zamannya Ahok itu misalnya disebut RPTRA, ruang terpadu untuk RPTRA ramah anak gitu ya. Kemudian pada masa Anies Baswedan berganti lagi namanya, itu jadi ruang ketiga. Jadi seperti itu. Jadi ya kalau mau dilihat secara kesinambungan sih mungkin sinambung juga. Cuman memang namanya yang berbeda-beda. Sehingga dengan nama yang berbeda itu membuat kita nih orang-orang rakyat kecil seperti saya ini bingung, ini sebetulnya bagaimana maunya gitu ya. Nah, itu ya yang paling kentara di dalam kita melihat kebijakan-kebijakan gubernur sesudah reformasi yang dipilih langsung oleh rakyat, karena dia mengemban program-program utama yang dijanjikan pada masa kampanye. Kan kalau waktu dia kampanye, Tia kan dengar sendiri. Kalau nanti saya kepilih menjadi gubernur DKI Jakarta, saya akan melakukan ini dan seterusnya. Jadi itu yang dilakukan. Oke. Dari mulai penanggulangan banjir ya. Kepadatan penduduk yang tentunya pada zaman dulu memang sudah ada kan di Jakarta. Ya, selalu ada itu. Selalu ada. Tapi bisa diceritakan nggak sih programnya Pak Ali Sadikin pada masa itu tuh gimana gitu? Kak, mengatasi banjir kah, atau caranya Pak Ali mengatasi kepadatan penduduk dengan menutup Jakarta ya katanya ya. Saya baca. Ya, ada program-program itu, misalnya pada masa Ali Sadikin itu memang di kota yang zero dari pendatang gitu ya. Dia mempunyai program seperti itu. Tapi banyak warga yang menentang itu juga. Ya jelas, karena kan saat itu kota ini seperti cahaya yang terang benderang, sehingga dengan cahaya itu kalau kita ibaratin itu ada satu cahaya, kemudian ada raron gitu ya, kan ada raron tuh kalau pada musim hujan, raron berdatangan gitu. Jadi banyak orang kawan-kawan kita dari akademisi humaniora dan ilmu sosial memang mengatakan bahwa justru dengan gemerlapnya kota Jakarta yang sudah mulai disulap oleh Bang Ali Sadikin, maka impian-impian dari kampung untuk datang ke kota menjadi pendorong utama bagi mereka itu. Apalagi ketika misalnya ada yang dari Jakarta, sahabat saya yang datang ada dari Jakarta, kemudian dia berhasil dan dia pulang kampung yang sekarang dikenal dengan mudik itu. Nah itu dia menceritakan sesuatu keberhasilan dia, karena dulu dia datang ke Jakarta misalnya dengan nekat, kemudian berhasil, apakah dia berhasil dalam pendidikannya, berhasil dalam karir tempat kerjanya, atau dia berhasil dalam bisnisnya, dan ketika dia pulang itu kan dia memamerkan keberhasilannya. Itulah yang menarik orang dari mana-mana tempat. Ini saya datang, saya pakai motor, ada yang pakai mobil, ada kadang-kadang bercerita bagaimana dia naik pesawat terbang. Pesawat terbang, masa itu gile, gimana caranya? Kemudian juga penampilannya sudah berubah ketika dia di Jakarta, sudah gaya hidup kota ini. Itu misalnya film-film tahun 50-an, tahun-tahun 60-an itu ya, tahun-tahun 70-an kemudian berhasil memotret itu, sehingga memang kota ini menjadi sorotan, sehingga siapapun ingin datang
sini. Dengan demikian memang program zero pendatang itu yang nggak berhasil dilaksanakan oleh pemerintah. Dan kalau banjir kan memang sudah saya membaca koran-koran masa lalu dari tahun 20-an, tahun 30-an. Itu berita banjir sudah ada. Dan memang kawasan ini sejak abad ke-5 Masehi, kalau saya baca buku-buku yang ditulis oleh para sejarawan, itu memang kawasan-kawasan yang landai. Itu dari atas dia ada sungai, kemudian dari ketika di hilir, di hulu terjadi hujan besar-besaran, maka yang berdampak adalah di sini. Jadi begitu. Tetapi memang urusan banjir harus dikelola dengan benar. Urusan sungai harus dikelola dengan benar. Iya, tapi kalau bicara soal banjir mah dari dulu sampai sekarang masih sulit untuk diatasi ya. Iya. Siapapun gubernurnya. Sebetulnya sesulit apapun itu sebenarnya bisa ditanggulangi dengan benar kalau memang misalnya sekarang kan ada perbaikan bantaran kali itu ya. Ada normalisasi, ada macam-macam lah namanya. Masyarakat juga direlko. Iya, itu turap-turap itu sedang diperbaiki. Dan yang jelas kita ini semua harus menjadikan kali itu, sungai itu sebagai sahabat kita. Kalau boleh kita Maksudnya jadikan dia sebagai emak kita, karena dia yang memelihara kita. Dia itu ya dia itu yang kita harus menghormati dia karena dia sudah memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk menikmati kota ini dengan adanya dia. Kalau kita sia-siakan tuh kali itu, maka dengan kita buang sampah sembarangan, dengan kita mempenetrasi bantaran kali. Dulu kali Ciliwung itu 80-200 meter gitu ya kawasan itu. Tapi sekarang kan tinggal berapa? Tinggal 50 meter. Itu yang membuat padahal itu jelas itu adalah hak dari air yang ketika dia memang melimpah ruah, maka dia akan ngacak kemana-mana akhirnya karena rumahnya sudah direbut oleh makhluk lain yang bernama makhluk manusia. Gitu. Balik lagi ke manusia, predator paling tinggi ya. Iya, begitu. Tapi kita balik lagi nih ke Pak Ali Sadikin nih. Berarti banyak banget udah tuh ya warisannya Pak Ali Sadikin dari tim Taman Mini, Ancol dan sebagainya. Menurut Babe udah terlestarikan dengan baik belum sih warisan-warisan tersebut? Menurut saya memang warisan-warisan itu rasanya sih sekarang misal tim ya Taman Ismail Marzuki itu sekarang ada renovasi besar-besaran yang dilakukan oleh Pak Anies pada zaman sekarang ini. Dan saya rasa itu saya sih memaklumi ya karena misalnya saya beberapa kali pentas di teater di misal Geraha Bakti Budaya atau di teater tertutup atau dulu teater halaman. Itu memang sudah nggak memungkinkan menjadi tempat yang asik untuk kita pentas di situ karena memang misalnya ada bocor, kemudian juga meskipun memang secara akustik masih bisa oke, tapi secara gedung dia itu udah kelihatan kumuh. Jadi kalau kita bandingkan dengan yang sekarang itu ya seperti yang kita lihat ini. Kalau zaman dahulu itu Geraha Bakti Budaya seperti itu, ya sekarang Geraha Bakti Budaya seperti yang kita lihat seperti itu. Jadi mudah-mudahan tim itu adalah peninggalan Ali Sadikin yang jelas diteruskan pada gubernur-gubernur masa sekarang itu dan disesuaikan dengan gairah dan perkembangan peradaban kota dan sejajar dengan fasilitas-fasilitas kesenian kota yang ada di dunia. Dan begitu keinginan dari Bang Ali Sadikin sebetulnya. Dan itu diterjemahkan sebetulnya dengan baik oleh gubernur-gubernur pengganti Bang Ali Sadikin dengan dengan perbaikan ini. Teater besar itu yang sekarang masih berdiri yang tidak direnovasi, di dalamnya ada teater kecil itu kan dibangun pada masa Gubernur Sutioso. Jadi itu cukup berhasil dan ada keinginan dari gubernur-gubernur selanjutnya untuk memelihara memori peninggalan Bang Ali Sadikin dengan seperti itu. Dan sekarang masih banyak museum-museum, kemudian tempat-tempat yang umum lainnya yang bisa kita nikmati hasil dari karya Bang Ali Sadikin yang sampai sekarang dipelihara dengan baik oleh pelanjut-pelanjut Bang Ali Sadikin. Dan tentu saja kita berharap kepada semua masyarakat juga memelihara itu karena itu fasilitas adalah fasilitas kita dan milik kita. Gitu dia.
Jadi itulah ya sejarah pembangunan Jakarta dari dulu sampai sekarang. Ya, begitu ya. Terima kasih, Babe. Terima Seru kasih kembali. banget obrolannya. Iya, kalau Ngopi kita lagi juga iya boleh. boleh. Memang kalau kita ngomong Jakarta sih emang nggak ada habis-habisnya Tia, karena memang sisi-sisi Jakarta itu masih sangat banyak yang harus Luas. kita bicarakan ya. Masih banyak hal-hal yang sangat sederhana sekalipun, misalnya kita bicarakan apa ya, para pengamen gitu, kemudian para pengguna kaki lima itu juga yang asik kita obrolin gitu. Tapi saya sih berharap dengan obrolan-obrolan kita ini ada pihak-pihak tertentu yang menyaksikan, oh iya ternyata kita harus memelihara kota dengan baik. Ternyata kita harus kita harus pelihara kota ini dengan baik, kita harus cintai kota ini, dan kita harus mewariskan kota ini kepada anak cucu kita sampai waktu yang tidak terhingga dengan baik. Begitu kira-kira. Oke, semoga pesan itu didengar ya. Amin. Amin. Ngopi lagi nih? Ngopi lagi. Oke, Be.